Perkenalkan, saya Brigita Leota Anabella dari kelas 12 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan materi fisika tentang kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor merupakan komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Dalam dunia elektronika, kapasitor biasanya dilambangkan sebagai C. Ilmuwan yang pertama kali menemukan adanya kapasitor adalah Michael Faraday. Itulah mengapa nama Faraday disematkan sebagai satuan dari kapasitor, yaitu farad atau F. Ingat bahwa kapasitor merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Artinya, di dalam kapasitor juga tersimpan energi listrik. Besarnya energi kapasitor dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan 1/2 dikali Q dikali V. C sama dengan Q per V. Keterangannya yaitu W diartikan sebagai energi kapasitor, C adalah kapasitas kapasitor atau F, V adalah beda potensial atau volt, Q adalah muatan listrik atau C. Susunan kapasitor. Yang pertama, rangkaian seri. Susunan seri adalah susunan secara beruntutan pada kapasitor. Ada contohnya pada gambar berikut. 1. Besarnya beda potensial pada ujung-ujung pengganti sama dengan penjumlahan seluruh beda potensial rangkaian seri. V sama dengan 1 V1 ditambah V2 tambah V3 dan seterusnya ditambah Vn. Muatan pada tiap-tiap kapasitor sama, yaitu sama dengan muatan kapasitor pengganti. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q. 3. Besarnya kapasitas kapasitor pengganti adalah 1 per CS sama dengan 1 per C1 sama ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 ditambah 1 per Cn. Yang kedua, rangkaian paralel. Susunan paralel adalah susunan kapasitor dengan cara berjajar. 1. Besarnya beda potensial pada ujung-ujung 3 kapasitor yang sama, yaitu sama dengan beda potensial pengganti. 2. Muatan pada kapasitor pengganti sama dengan jumlah muatan tiap-tiap kapasitor. 3. Besarnya kapasitas kapasitor pengganti paralel. Saya di sini menambahkan juga contoh soal. Soal pertama, kapasitor rangkaian seperti gambar di samping. Besar masing-masing kapasitor adalah 300 μF dan dihubungkan dengan sumber tegangan 100 volt. Tentukan kapasitas pengganti total dan muatan masing-masing kapasitor. Diketahui C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C4 sama dengan 300 μF. Dijadikan notasi ilmiah yaitu 3 dikali 10 pangkat min 4 F. V sama dengan 100 volt. Ditanyakan C, Q1, Q2, Q3, Q4. Jawab. Yang pertama, CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 4 F. 1 per C sama dengan 1 per CP ditambah 1 per C4 sama dengan 1 per 9 dikali 10 pangkat min 4 ditambah 1 per 3 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 4 dikali 10 min 4 per 9 F. C sama dengan 225 dikali 10 pangkat min 6 F. Yang kedua, Q sama dengan C dikali V sama dengan 225 dikali 10 pangkat min 6 dikali 100 sama dengan 225 dikali 10 pangkat min 4 kolom. Q sama dengan QP sama dengan Q4 sama dengan 225 dikali 10 pangkat min 4C. Yang ketiga, VP sama dengan QP per CP sama dengan 225 dikali 10 pangkat min 4 per 9 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 225 per 9 volt. VP sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan 225 per 9V.
Q1 sama dengan C1 dikali V1 sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 4 dikali 225 per 9 sama dengan 75 dikali 10 pangkat min 4C. Q1 sama dengan Q2 sama dengan 75 dikali 10 pangkat min 4C. Jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 adalah 75 per 10 pangkat min 4. Sedangkan Q4 adalah 225 dikali 10 pangkat min 4C. Berikut merupakan cuplikan video dari kapasitor. Salah satu komponen elektronika pasif yang memiliki bentuk yang beragam. Meskipun bukan termasuk komponen inti, kapasitor berperan besar dalam sebuah rangkaian elektronika, terutama untuk memastikan pasokan sumber daya listrik di dalam rangkaian bisa terpenuhi dengan stabil. Bagaimana cara kerja kapasitor? Di video ini kita akan belajar memahami cara kerja kapasitor dengan sangat mudah. Mari kita mulai. Di dalam kapasitor, terdapat dua buah plat konduktor yang dipasang secara paralel berhadapan dan dipisahkan oleh bahan isolator yang disebut sebagai dielektrika. Jadi, kedua terminal kapasitor yang terhubung ke masing-masing plat tersebut tidak saling berhubungan. Ketika masing-masing terminal kapasitor dihubungkan ke sumber listrik baterai, maka terjadi aliran elektron dari baterai menuju ke salah satu plat kapasitor melalui terminal. Karena dipisahkan oleh bahan dielektrika yang bersifat isolator, maka elektron-elektron yang mengalir dari baterai akan menumpuk di dalam salah satu plat. Sementara elektron-elektron pada plat kapasitor lainnya akan ditarik oleh baterai. Pada kondisi ini akan terjadi perbedaan jumlah elektron pada kedua plat kapasitor. Perbedaan jumlah elektron pada kedua titik ini disebut sebagai beda potensial atau tegangan. Aliran elektron-elektron dari baterai menuju ke kapasitor akan terhenti ketika beda potensial kapasitor sama dengan baterai. Dengan kata lain, jika baterai memiliki beda potensial sebesar 9 volt, maka kapasitor pun akan memiliki beda potensial yang sama, yaitu 9 volt juga. Untuk mengukur besar beda potensial atau tegangan listrik, kita bisa menggunakan sebuah alat ukur yang disebut sebagai voltmeter. Kapasitor akan tetap memiliki tegangan listrik meskipun kita memutuskan sambungan dengan baterai. Namun, kemampuan kapasitor dalam menyimpan tegangan listrik ini tidak berlangsung lama. Secara perlahan, elektron-elektron yang ada pada salah satu plat kapasitor akan menyeberang melalui dielektrika ke plat lainnya sehingga jumlah elektron di kedua plat seimbang. Dan dalam kondisi ini berarti kapasitor sudah tidak lagi Ada juga penerapan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memilih frekuensi pemancar pada pesawat radio. Yang kedua, perata tegangan dalam satu daya power supply. Yang keempat, menghilangkan percikan api pada sistem pengapian mobil. Yang keempat, membantu menghemat daya listrik AC. Yang kelima, mencegah terjadi lompatan listrik agar tidak terputus arus listriknya.